Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya MARK atau MARK, yang merupakan singkatan dari Mark Dynamics Indonesia Tbk. Dan Mark Dynamics Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 10 April 2002 dengan kantor pusat dari Mark berlokasi di Jalan Pelita Barat nomor 2, Medan Star Industrial Estate, Jalan Raya Medan, Lubuk Pakam, kilometer 19,5. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mark adalah bergerak dalam bidang industri pengolahan porselen dan juga industri bahan bangunan dari porselen, khususnya sebagai cetakan sarung tangan berbahan karet ataupun sintetis. Dan Mark sendiri merupakan sebuah saham yang mempunyai harga 870 per lembar sahamnya dengan nilai market capital atau nilai pasar sebesar 3,31 triliun. Dan Mark sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang baru melantai di pasar modal Indonesia, yaitu tanggal 12 Juli 2017, dengan pemilik saham utamanya adalah Tech Cable Company Limited dari Hong Kong sebesar 78,82%, masyarakat sebesar 16,74%, Sutioso bin Risman sebesar 2,31%. Sutioso bin Risman ini juga merupakan salah satu direktur dari Mark. Kemudian Chin Jinping memiliki saham sebesar 1,88%. Chin Jinping sendiri adalah presiden komisaris dari Mark Dynamics ini. Dan Cahaya Dewi Surbakti memiliki saham sebesar 0,25%, di mana Cahaya Dewi Surbakti adalah merupakan salah satu direkturnya, sedangkan presiden direkturnya adalah Ridwan. Dan kalau kita lihat di tengah pandemi COVID ini, justru Mark memiliki kelebihan, yaitu selama tahun 2020 labanya bergerak positif. Jadi dari tahun 2017 yang hanya EPS-nya 12, 2018 menjadi 22, 2019 menjadi 23, dan 2020 menjadi 32. Dan labanya di Q3 pun adalah EPS-nya adalah 10, meningkat baik secara year on year maupun secara Q on Q. Jadi Mark ini adalah sebuah perusahaan yang sama sekali kalau kita lihat earning per share-nya tidak terpengaruh oleh COVID-19. Dan memang tujuan kita memberikan gambaran mengenai perusahaan Mark adalah sebagai gambaran bahwa ada loh perusahaan yang tidak terdampak oleh COVID-19. Dan kalau kita lihat sales dari Mark adalah 344,47 miliar, asetnya 621,38 miliar, liability-nya sebesar 248,18 miliar, dan ekuitasnya adalah sebesar 372,84 miliar rupiah dengan net profit sebesar 89,97 miliar. Dan book value per share dari Mark adalah 98. Ini membuat Mark adalah perusahaan yang secara valuasi memang sudah sangat mahal. Jadi price earning ratio-nya adalah 27,56 kali dan price to book value ratio-nya adalah 8,87 kali. Jadi secara valuasi memang Mark ini menjadi sebuah perusahaan yang tidak begitu layak untuk diperhitungkan. Tapi kalau kita lihat tadi labanya yang selalu tumbuh dalam 3 tahun terakhir dan labanya bisa terus naik walaupun ada COVID-19, kita bisa lihat profitability-nya
yang cukup bagus ya. Ini net profit marginnya 26,12%, sedangkan return on equity-nya adalah 32,17%, dan return on assetnya adalah 19,31%. Jadi kalau kita lihat secara profitability pun Mark sangat meyakinkan. Net profitnya double digit dengan angka yang cukup besar, 26,12%, dan return on equity-nya 32,17%. Sedangkan rasio utangnya atau debt equity ratio-nya adalah 66,57%. Ini membuat Mark juga menjadi sebuah perusahaan yang menarik dari segi rasio utang, karena rasio utangnya tidak terlampau besar. Sedangkan kalau kita lihat, Mark juga merupakan sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dari mulai tahun 2018, 2019, dan 2020, mereka continue membagikan dividen. Dan tidak banyak perusahaan yang memang bisa memiliki laba yang bertumbuh di dalam situasi COVID-19 seperti sekarang. Dan kalau kita lihat, memang dari segi harga, rentang harga pergerakan Mark secara bulanan bergerak dari 795 ke 895. Ini membuat harga Mark saat ini boleh kita bilang sudah cukup mahal. Dan kalau kita lihat harga tertingginya dari saham Mark ini secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang ada di 960. Dan harga tertinggi secara year to date ini juga merupakan harga tertingginya sampai 3 tahun selama Mark ada di pasar modal Indonesia. Jadi all time high dari Mark tercipta kurang lebih di 3 bulan yang lalu. Dan ini membuat ya Mark menjadi sebuah perusahaan yang memang sudah sangat mahal dari segi valuasi, dan juga sudah sangat mahal dari segi price atau dari segi harga. Dan kalau kita lihat, investor asing selama 1 bulan terakhir juga masuk ke Mark senilai 5 miliar rupiah. Bahkan kalau kita lihat dari year to date atau dari awal tahun, investor asing mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 55,44 miliar di saham Mark. Ini menunjukkan memang investor asing cukup menyukai saham Mark karena profitabilitasnya yang memang bagus dan tumbuh terus, dan tahan goncangan terhadap COVID-19. Demikianlah sebuah paparan dari kami mengenai sebuah saham yang lantai di pasar modal Indonesia dengan nama Mark Dynamics. Kami tidak bermaksud mengajak Anda untuk membeli. Kami hanya ingin memaparkan kepada Anda kebaikannya dan juga kelemahannya dari saham Mark ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id.